Santapan Harian Kamis 30 Mei 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kini kami berserah kepadamu untuk mendengarkan keajaiban sabdamu. Di dalam namamu Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Sahabat Santapan Harian, kita semua ingin menjadi seperti Superman. Pasalnya, Superman bisa melakukan segala sesuatu. Akan tetapi, karakter seperti itu hanya ada di cerita fiksi. Di dunia nyata, semua hal besar perlu dikerjakan bersama-sama. Gereja mula-mula semakin hari semakin banyak pengikutnya. Awalnya semua tampak begitu ideal. Akan tetapi, semakin besar suatu organisasi, semakin besar juga potensi konfliknya. Perpecahan gereja menjadi satu persoalan yang sangat mungkin terjadi. Persoalan ini pun hampir terjadi di gereja mula-mula. Pasalnya, kelompok Kristen berbahasa Yunani merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa bahwa pembagian sosial kepada janda miskin hanya difokuskan kepada orang Ibrani. Ada beberapa pemicu dari persoalan ini. Pelayan yang terlalu sedikit, yakni hanya 12 rasul. Tugas-tugas pelayanan yang terlalu kompleks, serta jemaat yang sangat banyak sehingga ada yang terabaikan. Ditambah lagi, rasul-rasul telah menetapkan skala prioritas dalam pelayanan, yakni pelayanan firman sebagai yang primer. Maka pelayanan sosial menjadi kurang maksimal. Karena itu, berdasarkan hikmat Allah, rasul-rasul mengambil langkah konkret untuk mengatasinya, yakni delegasi. Setelah delegasi dilakukan, persoalan ketidakadilan dapat diselesaikan. Bahkan, hasilnya melampaui itu karena firman Allah tersebar dan jumlah orang percaya semakin bertambah banyak. Ada banyak sekali tugas pelayanan gerejawi. Ada tugas pokok seperti firman Tuhan, doa, penginjilan, dan liturgi. Serta juga tugas lain yang kini menjadi bagian dari perkembangan zaman seperti perlawatan, konseling, atau media sosial. Tugas-tugas yang sedemikian banyak itu tidak mungkin hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan dan majelis. Gereja perlu mempersiapkan jemaat yang mau melayani secara holistik.
hamba Tuhan dan majelis juga harus berani mendelegasikan tugas agar semakin banyak orang yang terlibat dalam pelayanan kerajaan Allah dan semakin banyak orang dapat mendengarkan Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini firman-Mu mengajar kami untuk belajar mempercayakan perkara-perkara yang telah kami ketahui kepada orang yang layak dan cakap melayani. Mampukan kami untuk menerapkannya, ya Roh Kudus, sehingga pekerjaan Tuhan semakin maju. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.